11665300 di 0853 11665300. Dan kita dengarkan sama-sama sharing dari Bu Salim di program Happiness Moment dengan tema Jangan Menyerah. Silakan. Yes, wow, luar biasa. Saya percaya setiap hari kita punya imun roh, itu yang paling penting. Semakin hari semakin naik. Dan saya juga percaya bahwa setiap proses itu adalah tujuan yang paling hebat untuk membuat kita jadi orang yang penting dalam kerajaan surga. Kita berdoa saudara sebelum kita dengar firman Tuhan, dan kita minta Roh Kudus untuk membakar hati kita, dan setiap firman yang kita baca, kita dengar, dikasih Roh Kudus pengertian yang lebih dalam, sehingga itu jatuh ke tanah hati yang subur dan siap dibangun dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur, kami sambut semua berkat yang besar atas hidup kami, dan kami percaya bahwa Tuhan hari ini Engkau sedang melimpahkan kami dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Kami ingin terus menjadi bagian yang Engkau mau dalam hidup kami. Maka diberkatilah pendengaran kami, mata roh kami, apa yang kami dengar, apa yang kami baca, itu meneguhkan kami, langkah perjalanan kami semakin naik dan naik dan naik untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kami yang mendengar program Happiness Moment. Hati kami bersuka cita karena Engkau ada di sini dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan saudara. Tentu dalam setiap langkah hidup kita, ya, kadang seperti roda, ada di bawah, ada di atas, kadang kita ada di tengah, kadang kita menjadi orang yang mungkin stagnasi dan segala macam. Tentu ada hal-hal yang seperti itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang percaya, apakah kita akan menyerah jika seandainya kita ada di bawah? Atau kita akan menyerah jika seandainya kita mungkin ada di tengah dan kita nggak mau lagi maju? Kenapa? Karena di depan kita mungkin banyak tantangan. Tapi saya ingin kasih tahu saudara bahwa sebenarnya orang-orang yang menyerah itu adalah orang-orang yang membiarkan kemenangannya direbut oleh iblis. Wow, ngeri sekali. Kenapa saya bilang begitu saudara? Karena memang roh itu bergerak. Setiap orang yang membuka hati untuk roh bergerak, dia akan melihat Tuhan membawa dia naik level dengan luar biasa. Dan orang-orang yang punya hatinya sangat baik untuk Tuhan, dia akan berkata setiap kejadian yang terjadi itu membuat dia menjadi indah. Nah, mari kita belajar beberapa hal penting dalam firman Tuhan untuk kita menjadi seseorang yang tidak menyerah dan gampang putus asa dengan prosesnya Tuhan. Kenapa banyak orang menyerah saat diproses? Sehingga itu membuat dia berjalan di tempat ikut Tuhan, tapi nggak pernah ada dapat sesuatu yang big session. Kenapa saudara? Karena dia tetap pakai kacamata lamanya dia. Dan saat Tuhan lagi proses dia menjadi indah, dia nggak ngerti. Itu proses yang sangat hebat, yang mendewasakan dia, membuat dia seorang pemimpin. Seorang pemimpin, seorang kepala bukan ekor. Pemimpin itu harus punya lifestyle sendiri yang Tuhan pilih, yang Tuhan ajarkan untuk memang adalah diambil dari Tuhan langsung saudara. Supaya yang lain-lain akan ikut dia. Nah, kita semua adalah leader buat diri sendiri dan nanti Tuhan pakai untuk orang lain ikuti kita. Nah, bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri dulu? Nah, ini. Nah, kadang-kadang persoalan masalah yang terjadi itu kita memandang itu seperti satu hal yang sangat besar yang menyusahkan hati, lalu akhirnya kita menyerah. Tapi biarlah firman Tuhan sore hari ini meneguhkan kembali iman kita untuk melihat bahwa kacamata roh kita ini penuh dengan pembaharuan karena Bapa sedang mengerjakan yang besar buat kita. Kita baca Galatia 3 saudara, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Haleluya. Galatia pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Nah, haleluya. Masakan sia-sia semua yang engkau alami selama ini. Dan Tuhan ingin saudara melihat firman Allah ini dengan satu kebaikan Tuhan yang hebat. Bahwa kalau sudah mulai dengan roh, harus bisa mengakhirinya di dalam roh. Nah, ini yang makanya saya bilang, saat saudara mengalami satu proses, jangan cepat-cepat kita ambil kesimpulan dengan mata jasmani kita atau rasa daging kita bahwa ini sesuatu yang sangat menyakitkan, bahwa ini sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan seperti itu, karena semua yang terjadi mendatangkan kebaikan.
Karena semua yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang berproses sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa mengerti kalau sudah mulai dengan roh, akhir dalam roh? Makanya begini, semua yang saudara ambil, saudara dapat, jangan menganggap itu sebagai satu hal yang sia-sia. Orang-orang yang masih berpikir, aku disakiti lagi, kok aku lagi diceritain, itu orang-orang yang masih mementingkan diri. Dan orang-orang seperti itu, saya bisa pastikan mereka nggak pernah naik dalam Tuhan. Karena mereka tidak melihat bahwa sebenarnya ada banyak tangan Tuhan yang Tuhan lagi ulurkan untuk menolong dia untuk naik level. Tangan Tuhan tentu gak turun langsung seperti yang kita bayangkan. Tuhan punya tangan turun langsung, saudara. Itu sudah selesai. Tapi tangan Tuhan melalui orang-orang sekitar kita yang membentuk kita, menjadikan kita indah dengan luar biasa. Nah, oleh karena itu, kita harus melihat bagaimana Bapa mengerjakan bagian-bagian penting dalam roh kita untuk membuat kita menjadi orang-orang yang benar-benar pemimpin. Pemimpin, bagaimana memimpin diri sendiri. Nah, dalam firman Tuhan tadi kita udah baca ya, sangat jelas. Nah, saya mau ulangi lagi untuk kita mulai merenungkan kembali perkataan dari seorang Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia. Kenapa dia berkata bahwa adakah kamu sebodoh itu? Bodoh yang dimaksud adalah apa? Mereka berjalan dengan pemikiran manusia mereka. Sehingga setiap kejadian yang terjadi selalu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan masalah. Nah, ini persoalan yang terbesar sebenarnya, saudara. Ya, makanya kita nggak pernah naik level, kita nggak pernah maju, kita nggak pernah bergerak dalam pimpinan Roh Kudus karena kita membiarkan diri kita ada di dalam pengawasan mata jasmani, gitu. Melihat ini kita langsung punya pikiran negatif, melihat itu pikiran kita langsung jatuh, melihat ini kita langsung menyerah, melihat itu kita langsung mempersalahkan semua. Nah, mari kita lihat kembali lagi, saudara. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Nah, ingat aja pertama kali waktu saudara dan saya sudah mulai membangun hidup dalam Tuhan. Ingat saja bagaimana kita pertama kali merasakan lawatan Tuhan, ya. Dan kita bilang, I want to iring Tuhan, saya mau ikut Tuhan, saya mau membangun hidup saya dalam Tuhan. Tapi tiba-tiba 1 minggu kemudian ada proses. Nah, ya saudara. Nah, masih nggak kata-kata itu kita bilang, saya mau melayani Tuhan, saya mau mengiring Tuhan, ya. Nah, kadang-kadang teruji dalam segala sesuatunya. Kenapa? Sekali lagi, ujian itu adalah kekayaan sebenarnya. Kalau kita pandang dengan kacamata rohani, kacamata Tuhan. Nah, Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia, kenapa? Karena mereka sudah mulai dengan roh. Sebenarnya ada hal benih-benih yang baik udah tertanam dengan bagus, saudara. Tapi karena pemikiran manusia mereka, karena mereka membiarkan dirinya lose control, kehilangan kontrol, ya, mereka akhirnya mengakhiri semua pertandingan itu dengan kedagingan. Tadi yang saya bilang tadi, mengapa begini, mengapa begitu, salahkan semua orang, salahkan situasi. Padahal itu adalah pintu kekayaan untuk saudara dan saya boleh diangkat jadi seorang pemimpin. Lalu ayat yang keempat dikatakan, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak ini? Apa yang saudara alami? Ya, pelajaran-pelajaran firman, ya, pelajaran-pelajaran kepercayaan-kepercayaan, bertemu dengan orang-orang yang bisa membangun iman kita dengan luar biasa. Tapi kita tidak merasakan itu. Kita membiarkan diri kita lagi-lagi jatuh, lagi-lagi menyerah dengan segala keadaan dan situasi. Mari kita lihat Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Come on, haleluya. Biarlah iman kita naik level terus di dalam Tuhan dan kita tetap bangun iman, roh kita kuat sekali dan tidak gampang menyerah, ya. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Haleluya. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yes. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus, dia membuat dirinya, dia menunjukkan siapa dirinya sekarang. Sekarang saat dia sudah bertemu dengan Tuhan. Saat banyak orang menuding dia, padahal dia melakukan itu. Apakah dia balas jahat dengan jahat? No, tapi dia semakin menunjukkan kualitas hidup rohnya bahwa dia tidak seperti yang mereka pikirkan. Dia semakin tunjukkan kualitas hidupnya bahwa dia tidak seperti yang mereka tudingkan, karena memang sekarang dia adalah pelayan Tuhan. Sekarang dia adalah seorang yang melayani Tuhan.
Nah, ini yang sebenarnya kita harus belajar. Makanya Paulus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Semua masa lalunya dilupakan, saudara. Ya. Nah, orang-orang yang nggak paham ini, saya mau bilang kadang-kadang ada roh kesombongan dalam diri kita tanpa kita sadar. Sombong kenapa? Karena kita sudah membiarkan diri kita nggak mau diatur sama Tuhan. Nah, gitu. Bagaimana cara Tuhan atur kita? Ya melalui proses. Ini yang sebenarnya saya mau bilang, bahwa kita itu bersyukur, saudara. Karena setiap kali kita berdoa dan Tuhan ingin pakai kita, Dia izinkan ada proses untuk mengangkat kita. Tapi kita, saat pikiran kita tidak berubah dengan pola pikir yang lama, melupakan yang lama, hidup yang lama, kita tidak akan pernah bisa sampai di titik itu. Nah, Paulus ingin bilang begini, dia melupakan semua kejayaannya, model hidupnya dia, kejahatannya dia, orang yang sombong, dia nggak mau mendengar siapapun yang akan tegur dia. Tapi di dalam Tuhan saat orang menyalahkan dia, malah dia mengampuni, bahkan dia melayani orang-orang itu untuk mengenal Kristus dalam pelayanannya. Hidupnya itu bukannya memang dia lagi. Kenapa? Galatia 2 ayat 20 dia menjelaskan sangat-sangat nyata. Hidupku sekarang ini di dalam daging ini. Dia bilang, aku Paulus, aku punya hidup ini dalam daging ini. Bukan punyaku lagi. Dia ingin bilang begitu. Tapi aku hidup ini adalah hidupku untuk Yesus. Coba kita baca ya, Galatia 2 ayat 20 menjelaskan hal ini. Luar biasa, saudara. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang dia cuma ingat begini, oh Tuhan sudah menyerahkan hidupnya buat aku, Tuhan mengasihi aku nggak bisa balas apa-apa selain mempersembahkan hidup yang terbaik buat Tuhan. Dia nggak mikir orang mau cerita apa, orang mau bilang apa, dia nggak mikir itu. Yang dia mikir adalah gimana aku menyenangkan hati Tuhan. Ini yang membuat dia nggak pernah menyerah menghadapi semua situasi yang sesulit apapun, saudara. Nah ini, saudara, kenapa orang gampang menyerah? Satu saja saya mau bilang, karena dia lebih banyak menoleh ke masa lalu, ya, masa lalu, sehingga dia tidak melihat apa yang baru yang Tuhan sudah munculkan, ya. Apa? Kedewasaan rohani. Tadinya sudah mulai bisa mengampuni orang, tadinya sudah mulai bisa mendoakan orang, tadinya sudah bisa berbicara yang baik, tapi tiba-tiba hatinya mulai tergores sedikit. Nah, lupa semua yang baik itu, akhirnya ingat yang lama. Nah, Paulus ingin pastikan bahwa dia nggak seperti itu. Dia punya hidup yang tidak gampang menyerah dengan segala situasi. Karena dia tahu tujuan hidupnya dia adalah Tuhan. Aku hidup bukan aku lagi, tapi Yesus di dalam aku. Nah, ada 3 contoh tokoh Alkitab yang saya mau share buat kita pada sore hari ini. Bagaimana hidup mereka menghadapi tantangan-tantangan yang hebat. Wow, tantangan yang hebat lah, saudara. Bukan soal gosip. Mereka ini tantangannya luar biasa antara mati dan hidup. Ini kalau saudara cuma gosip doang, kemudian apalagi banyak ibu-ibu, wanita-wanita yang halah. Perasaannya, wow. Kemudian minta Roh Kudus kasih hati yang baru, ya. 3 tokoh. Yang pertama, Ayub. Kalau bilang Ayub, semua orang sudah tahu proses yang dia hadapi. Ya, sampai istrinya penolong yang harusnya tolong dalam roh bahkan tidak bisa menanggapi proses yang Tuhan izinkan terjadi buat suaminya, sehingga istrinya bahkan mengutuk suaminya. Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan kamu mati aja. Kamu udah kayak gini masih aja. Ini contoh yang hebat. Ayub nggak menyerah, saudara. Bahkan sekalipun orang terdekatnya sudah melepaskan dia, tidak mendukung dia, tapi dia punya spirit yang hebat. Kenapa? Karena dia berkata, seandainya aku diuji, nah itu, aku akan muncul seperti emas murni. Kita baca yuk Ayub 23 ayat yang ke-10. Ini luar biasa, ya. Adakah kita punya pengalaman proses itu separah-parah ini? Ya, makanya kalau orang punya hati sudah dipulihkan oleh Tuhan, dia nggak merasa tersakiti walaupun disakiti. Serius, saudara, serius. Kenapa? Karena hatinya adalah hatinya Tuhan yang selalu bicara tentang love and love and love. Haleluya. Yuk, Ayub 23:10. Haleluya.
Karena ia tahu jalan hidupku, Yes. seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub tetap berjalan di jalan Tuhan. Dia nggak memikirkan sedikit pun bagaimana pahitnya dia, bagaimana kesedihan yang dalam. Ya saudara, ini Ayub ini menghadapi kesedihan bukan masalah gosip-gosip, saudara. Bukan cuma itu. Tapi dia menghadapi bagaimana dia harus menerima kenyataan anak-anaknya meninggal. Harta bendanya semua habis, dan dia seorang yang asing, yang bahkan dilupakan oleh teman-teman sahabatnya. Saat dia kaya, teman-temannya dekat. Saat dia nggak punya apa-apa, teman-temannya jauh. Wah, itu nggak enak, saudara. Itu nggak enak. Itu proses satu kejiwaan yang hebat yang Ayub alami, saudara. Tetapi Ayub tetap berkata, seandainya ini ujian, nah itu, aku akan muncul seperti emas murni. Dia tetap mempercayai Tuhan yang mengatur hidupnya. Sama seperti Paulus tadi bilang, hidupku bukan aku lagi, udah Tuhan yang ambil alih. Jadi apapun yang terjadi, dia tahu Tuhan bergerak, Tuhan membuat, Tuhan lakukan apa yang benar dan baik menurut pandangan Tuhan. Dia tahu itu, dia tahu itu. Makanya dia bilang, seandainya aku diuji, aku akan menjadi seperti emas murni. Ini hebat, saudara. Ini perkataan roh yang hebat yang perlu kita aminkan dan kita imani terjadi dalam hidup kita. Nah, mengapa sampai Ayub bisa melewati itu? Karena dari awal dia menjaga integritas rohnya untuk tetap tunduk pada Tuhan. Apapun yang Tuhan saudarakan buat dia. Bayangkan sampai iblis aja harus minta izin. Dia bukan malaikat, dia manusia biasa seperti kita. Tetapi kalau Ayub bisa, kita juga pasti bisa, saudara. Kekuatan kita cuma satu kan? Fokus sama Tuhan, maka kita pasti bisa. Tokoh yang kedua, Paulus. Kita sudah membaca statementnya dia tadi. Kalau aku hidupku adalah Yesus, bukannya aku lagi, saudara. Dalam Galatia 2:20 tadi. Dia tidak menyerah. Saat orang-orang menyesatkan dia, saat orang-orang menghina dia, saat orang-orang mulai ingin menghancurkan dia, padahal dia mau menyampaikan kebenaran, firman Tuhan yang disampaikan pagi, siang, malam. Hidupnya adalah pelayanan, saudara. Tetapi banyak orang ingin membunuh dia. Apa yang dia lakukan? Saat ada tantangan pun dia bilang begini, saya tidak akan kemana-mana walaupun di sini banyak penentang, tetapi di sini bagiku ada pekerjaan penting dan yang sangat besar yang aku harus lakukan. Jadi dia nggak boleh tantangan, saudara, tapi dia boleh bagaimana hadirnya dia memberikan jawaban bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Nah, pandangan Ayub ini yang perlu kita belajar, saudara. Kadang kita melihat orang lain itu seperti sama dengan kita. Padahal orang yang mungkin Tuhan pakai menguji kita ini, kita memandangnya dia harus mungkin seperti orang yang memang butuh belas kasih Tuhan, gitu. Kayak saudara berkata, dia selalu menyakiti saya, ya berarti dia itu butuh kasih sayang Tuhan. Berilah impartasi roh untuk kasih Tuhan mengalir kepada dia, supaya kita tidak merasa terganggu dengan hal-hal yang tanda kutip daging tadi, saudara. Itu kedagingan. Si Paulus mengerti bagaimana hidupnya dia ada dalam kontrol Tuhan, sehingga dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan kasih untuk dia berkata bahwa hidupku adalah untuk Kristus. Saya baca satu ayat, saudara. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9 ya. Saya baca buat saudara. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jadi bayangkan, saudara, banyak menentang dia, banyak yang menentang dia, tapi dia nggak sedikit pun mundur. Malah dia bilang begini, wow, di sini ada pekerjaan besar dan pekerjaan penting, yaitu apa? Memberitakan firman. Karena hidupnya adalah Kristus. Ini luar biasa. Maka saya bilang tadi, 3 tokoh ini kita akan belajar lihat hidup mereka, saudara. Sudah berpatri dalam Yesus, mereka bersatu untuk Tuhan, mereka hidup adalah untuk Tuhan, sehingga mereka tidak melihat lagi kedagingan mereka. Yang ketiga, tokoh yang ketiga adalah Daud. Wow, ya, kita baca yuk Mazmur 73, saudara ya. Mazmur 73 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Ya. Tetapi aku tetap di dekatmu, Yes. engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, Haleluya. dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Yes. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Haleluya. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Iya. gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Lihat,
Ucapannya Daud di saat dia lagi tertekan, dia gak menyerah. Dia bahkan bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, cuma satu, gunung batu adalah Tuhan. Gunung batu adalah hanya Tuhan. Nah ini orang-orang yang gak pernah menyerah dengan situasi yang sulit. Situasi yang mereka hadapi bukan situasi yang gampang, saudara. Makanya sebenarnya tadi, situasi antara mati dan hidup. Dari ayat yang kita baca Mazmur 73 ayat 22 tadi, yang terjadi atas seorang Daud, dia mengalami bahkan ini fisik yang sudah sangat-sangat sakit sekali, saudara. Sudah orang bilang sakit mah akut, antara hidup dan gak hidup. Makanya dia bilang begini, kalaupun daging ini habis, habis lenyap, ya udah, tetap aku percaya gunung batuku adalah Tuhanku. Dia gak urus lagi kedagingannya. Ini makanya saya bilang tadi, mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Baik Ayub, baik Paulus maupun Daud, mereka sudah menunjukkan integritas hidupnya, bahwa hidupnya adalah hanya Yesus. Perkataannya, perbuatannya, semua pikirannya hanya Yesus. Hanya Yesus dimuliakan, hanya Yesus dimuliakan, hanya Yesus. Untuk saudara bisa kuat, saya mau bilang sama saudara, fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Dan ingat setiap yang dia lakukan buat saudara, itu mendatangkan kebaikan. Menjadi pemimpin dalam roh untuk diri sendiri dan untuk saudara menjadi berkat bagi banyak orang. So, jangan pernah menyerah dengan setiap proses kalau Tuhan izinkan engkau dan saya harus melewati. Percaya, proses itu mendatangkan kebaikan buat saudara. Haleluya. Kita akan kembali setelah ini. God bless you.